Shlori sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu ma'rifatul Quran, yaitu pengenalan Al-Quran, di mana Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran berarti kalamullah, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbun Nabi Muhammad SAW dan disampaikan secara mutawatir, dan bacanya adalah ibadah. Kemudian itu nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran disebut Al-Kitab, kitab atau buku. Nama ini terlampir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran disebut Al-Kitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis, karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Huda, petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Kemudian ada Al-Furqan, pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan karena itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. Kemudian Ar-Rahmah, rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmat karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Kelima ada An-Nur, cahaya. Al-Quran sebagai cahaya, merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada umat mukmin atau manusia. Keenam Ar-Ruh, roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh Asy-Syifa. Al-Quran juga disebut dengan Asy-Syifa, obat. Al-Quran disebut Asy-Syifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan. Kemudian yang kedelapan Al-Haq, kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kesembilan Al-Bayan, penjelasan. Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum. Kemudian Al-Mau'izah, pelajaran. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Ke-11 Az-Zikru, memberi peringatan. Al-Quran disebut Al-Zikru Al-Quran karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Kemudian ada bahaya melupakan Al-Quran. Tentunya bahaya bagi meninggalkan Al-Quran sangat dilarang sekali bagi umat mukmin untuk meninggalkan Al-Quran atau melupakan Al-Quran. Karena kalau kita melupakan Al-Quran akan yang pertama dolalun mubin, kesesatan yang nyata. Kemudian apabila kita meninggalkan Al-Quran, ada sempit dada kita. Kemudian hidup kita serba sulit. Butanya mata hati, kerasnya hati kita, dan kegelapan dan kehinaan, atau menjadi sahabat setan, atau lupa diri. Kemudian munculnya kefasikan, dan yang terakhir adalah kemunafikan. Maka kita jangan sekali-kali melupakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hudan bagi kita dan juga zikri bagi kita dan juga asyifa bagi kita. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.